Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Andarisa Putri dari Prodi THP ingin menjawab UTS keunguan. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang. Karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsanya sendiri. Banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Meski begitu, ada beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan di masa penjajahan. Pertama, aktivitas perdagangan Indonesia semakin ramai. Kedua, masyarakat Indonesia mengetahui tata cara perdagangan. Ketiga, perdagangan pribumi dapat membangun kerjasama dengan negara lain. Terakhir, masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai komoditas yang dilaku di pasaran. Tapi, tentu saja monopoli perdagangan memiliki dampak negatifnya. Pendapatan rempah-rempah terus menurun karena harga ditentukan oleh VOC. Produksi pangan non-rempah pun ikut menurun hingga terjadi kelaparan. Akibatnya angka kemiskinan meningkat dan membuat rakyat semakin menderita. Kerja rodi adalah sistem kerja paksa tanpa upah bagi rakyat Indonesia. Selain itu, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja sepanjang tahun. Padahal seharusnya mereka hanya perlu bekerja selama 66 hari dalam setahun. Kelebihan hasil panen pun tidak dikembalikan ke rakyat. Terlebih gagal panen ditanggung sendiri oleh petani. Yang kedua, Komite Hijaz merupakan kepanitiaan kecil yang bertugas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz, Arab Saudi untuk menyampaikan 5 permohonan. Komite Hijaz yang merupakan respon terhadap perkembangan dunia internasional menjadi faktor terpenting didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama. Berkat kegigihan para kiai yang tergabung dalam Komite Hijaz, aspirasi umat Islam Indonesia yang berhaluan Asmaul Husna wal Jamaah diterima oleh Raja Ibnu Saud. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi Islam terbesar se-Indonesia. Organisasi ini terdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul Ulama merupakan salah satu upaya membanggakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendirian Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiai, terutama Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Klasbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab, pertemuan para kiai itu juga merupakan perkara dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan, maka perlu dibuat wadah khusus. Yang keempat, Al-Alim Al-Lamah Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil, adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelahiran Desember 1820, Kemayoran. Meninggal Desember 1925, Mata Jasa Kebangsaan Indonesia. Tempat pemakaman makam Mbah Khalil, Bangkalan. Yang kelima, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Bagian belakangnya juga sering diejak Asy'ari atau Asy'ari. Lahir di Kabupaten Jombang,
Jawa Timur 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, 7 Ramadan 1366 Hijriah. Dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Yang keenam, Kiai Haji Besyari Syamsuri, lahir di Pati, Jawa Tengah 18 September 1886, meninggal di Jombang, Jawa Timur 25 April 1980 pada umur 93 tahun, seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Ia adalah pendiri Pondok Pesantren Denayar, Jombang, dan terkenal atas penguasanya di bidang fikih agama Islam.